Nama gue Rian Ezernatan. Halo, nama gue dari daerah Bang. Hai, nama gue Ismaika Sekar-Irwanti. Hai, nama gue Adila Rizky Nuramalia Bangkis. Hai, nama gue Sabrina Sakura. Nama gue Syafiq Nur Ramadan. Nama gue Nadia Subairunisa. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan panas atau kalor yang melibatkan proses kimia dan fisika. Untuk menentukan kalor reaksi menggunakan alat ukur yang bernama kalorimeter. Kalorimeter merupakan sistem yang dimana tidak ada perpindahan materi dan energi dengan lingkungan di luar kalorimeter tersebut. Perubahan termokimia erat kaitannya dengan sistem dan lingkungan, di mana sistem dianggap sebagai reaktan dan produknya, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar reaktan dan produknya. Apa sih itu reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan yang mengakibatkan naiknya suhu lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm itu reaksi yang menyerap panas yang mengakibatkan menurunnya suhu lingkungan. Selanjutnya, cara membuat kalorimeter sederhana. Alat dan bahan yang kami perlukan ada wadah styrofoam atau bisa pakai wadah pop mie, gabus styrofoam, selanjutnya ada cutter dan alat tulis. Pertama-tama, buat sketsa sesuai ukuran pada styrofoam. Kemudian, potong styrofoam sesuai bentuk sketsa dan rapihkan. Setelah dikira bentuk styrofoam sudah tepat, kemudian lubangi 2 lubang di tengah styrofoam. Dan alat kalorimeter pun sudah jadi. Dengan catatan, terdapat 2 buah lubang di setiap tutup kalorimeter yang berfungsi sebagai tempat pengaduk dan tempat termometer. Dan tidak boleh ada lubang atau rongga di setiap pinggiran tutup kalorimeter supaya tidak ada udara yang keluar masuk. Sekilas tentang percobaan yang kami lakukan di laboratorium. Percobaan pertama pada larutan NaOH, timbang 10 gram NaOH dan masukkan ke dalam beker gelas berisi air 50 ml. Catat suhu awal dan akhirnya. Lalu diketahui massa larutan 50 ml atau 50 gram, massa NaOH 10 gram, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan diketahui suhu awal 28 derajat Celcius dan suhu akhir 36 derajat Celcius. Dapat kita ketahui bahwa larutan NaOH adalah reaksi eksoterm karena terjadinya kenaikan suhu lingkungan. Maka delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal sama dengan 36 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius adalah 8 derajat Celcius. Lalu mencari kalor sistem dengan mengabaikan kalor kalorimeter. Rumusnya adalah M kali C kali delta T. Masukkan hal yang diketahui ke dalam rumus dan kalor sistem yang didapat dari reaksi eksoterm tersebut adalah 2016 Joule. Percobaan kedua pada larutan urea. Timbang 10 gram urea dan masukkan ke dalam beaker gelas berisi air 50 ml. Catat suhu awal dan akhirnya. Lalu diketahui massa larutan 50 ml atau 50 gram. Massa urea 10 gram. Kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan diketahui suhu awal 29 derajat Celcius dan suhu akhir 21 derajat Celcius. Dapat kita ketahui bahwa larutan urea adalah reaksi endoterm karena terjadinya penurunan suhu lingkungan. Maka delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal. 21 derajat Celcius dikurang 29 derajat Celcius adalah negatif 8 derajat Celcius. Lalu mencari kalor sistem dengan mengabaikan kalor kalorimeter. Rumusnya adalah M kali C kali delta T. Masukkan hal yang diketahui ke dalam rumus dan kalor sistem yang didapat dari reaksi endoterm tersebut adalah negatif 2016 Joule. Selanjutnya percobaan ketiga. Berikut ini adalah perhitungan reaksi penetralan NaOH dan HCl.